Oke, hello, John Level, how are you? Oke, hari ini kita akan masuk pembelajaran. Sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Felicia Syalaga. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to studying religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, thank you Felicia. Tuhan memberkatimu ya nak ya. Oke, everybody, hari ini kita belajar dengan topik Aku menang karena Allah menopangku. Firman Tuhannya di sini kamu lihat ya. Yang A, materi kita adalah menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Nah, di sini dikatakan, pernahkah kamu menyaksikan orang yang sedang melakukan pertandingan? Tentu pernah ya. Kita semua pasti pernah melihat orang bertanding, bahkan bukan hanya melihat, kita juga sudah pernah bertanding. Nah, tentu orang yang bertanding itu biasanya mempunyai semangat yang sangat tinggi supaya bisa menang ya. Nah, untuk menang memang tidak mudah. Perlu apa? Di sini katakan latihan secara teratur, disiplin, bertanggung jawab dan sportif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pasti pernah mengalaminya, melakukan pertandingan, mungkin di sekolah, gereja, atau mungkin di lingkungan rumah kita ya. Dalam sebuah pertandingan, setiap peserta harus mempersiapkan diri dengan serius. Nah, memang betul ya, kita kalau mau bertanding tentu harus serius mempersiapkan baik fisik kita atau mental. Nah, sama juga dalam hidup orang beriman, ada istilah pertandingan secara rohani. Dikatakan sini melawan kuasa yang tidak tampak. Rasul Paulus pernah mengalami hal tersebut. Kita lihat dalam Filipi 1 ayat 1. Nah, pertandingan rohani. Katakan orang percaya mempertahankan iman kepada Allah. Namun, iblis atau kuasa kegelapan tidak menyukai orang yang setia kepada Allah. Benar sekali. Ketika kita beriman kepada Tuhan, iblis sangat benci, tidak suka. Dia berusaha apa? Tentu mengganggu kita, menggoda kita, merayu kita. Tentu supaya apa? Supaya kita jauh dari Allah dan meninggalkan Allah. Nah, iblis itu memang licik. Kita lihat di sini dikatakan misalnya melalui kesenangan yang membuat kita menjauhi Tuhan. Iya, kadang-kadang iblis pakai berbagai cara supaya kita lupa Tuhan gitu ya. Seperti HP, karena kita sering main HP, main game, kita jadi apa? Lupa sama Tuhan. Nah, jadi kita diharapkan jangan seperti itu ya. Tentu kita harus waspada terhadap bahaya yang setiap mengancam kita. Dan tentu untuk dapat menang dalam perjuangan iman, kita harus melakukan apa? Di sini yang pertama dikatakan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dengan rajin beribadah, bersekutu, membaca firman. Selanjutnya, memperlengkapi hidup dengan senjata Allah. Yang C, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian B, memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Nah, setiap orang percaya harus berani menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Allah. Ketika kita berani menyaksikan kuasa Allah dalam hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Iya, kita harus berani menunjukkan kita sebenarnya anak Tuhan. Banyak anak Tuhan sekarang malu mengakui dia sebagai orang Kristen. Iya kan? Banyak ya. Kita akan belajar dari beberapa tokoh iman yang sangat berani menyaksikan kemahakuasaan Allah. Yang pertama tentu Nabi Elia. Nah, kita tahu cerita Nabi Elia ya waktu itu ya, yang bersembunyi di Sungai Kerit. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia melarikan diri dari ancaman dari Raja Israel pada waktu itu. Raja apa itu? Raja Ahab yang sangat membenci Nabi Elia. Karena Raja Ahab dan istrinya itu adalah penyembah berhala. Tetapi sekalipun begitu, Tuhan memelihara dia. Dikatakan di sini Elia dipelihara Allah melalui burung gagak yang membawa sepotong roti dan daging. Kemudian apa lagi? Dia melakukan mujizat. Ya, tentu itu pertolongan Tuhan di rumah janda Sarfat. Tepung dan minyak jadi janda Sarfat itu tidak habis selama musim kemarau. Kemudian apa lagi? Elia juga membangkitkan anak janda Sarfat. Nah, itu semua peristiwa ini membuat nama Allah dimuliakan.
Kemudian masih sama yang B, Nabi Elia. Ketika bertanding melawan 450 dewa Baal ya nak, ini salah di bukunya, dikatakan 150. Yang benarnya 450. Nanti kamu boleh lihat bukumu, Alkitabmu di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Di sana sangat jelas sekali bertanding melawan nabi palsu itu. Ternyata Elia menang, permohonan Elia yang dikabulkan Tuhan, begitu ya. Selanjutnya kita lihat Rasul Paulus. Iya, dalam pergumulannya mengabarkan Injil Kristus, ia harus masuk penjara. Namun penjara tidak menyurutkan kesetiaannya kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekalipun Rasul Paulus itu di penjara, dia tetap setia untuk memberitakan Injil. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini yang C, menanggapi campur tangan Allah. Nah, dikatakan di sini, ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan adalah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah, menjadi pelaku firman yang hidup, selalu bersyukur, hidup mengandalkan kekuatan Allah. Selanjutnya, belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Ingatlah bahwa orang yang tidak hidup dalam Tuhan akan mengalami hal-hal berikut. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, tentu ada hal yang kita alami. Di sini dikatakan penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan. Inilah yang kita alami kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Kemudian apa? Kurang mengucap syukur. Iya, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, selalu bersungut-sungut. Apa yang sudah diberi selalu tidak bersyukur, begitu. Jadi tentu kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tentu melalui kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin menjadi pembelajaran kita hari ini. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada teacher ya nak ya. Tuhan Yesus memberkati.